Kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik, di sini judulnya uji asumsi klasik dalam analisis regresi berganda. Jadi kenapa kok muncul uji asumsi klasik? Jadi uji asumsi klasik itu syarat kalau kita melakukan penelitian dengan judul misalkan pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y. Jadi terus nanti kita menganalisisnya menggunakan SPSS. Jadi kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan melakukan uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu berlaku kalau regresinya itu berganda. Artinya berganda itu kalau X-nya itu lebih dari 1. Kalau X-nya cuma 1, misalkan pengaruh X terhadap Y, maka itu tidak perlu menggunakan uji asumsi klasik. Tapi kalau X-nya itu 2, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, itu minimal 2. Jadi kita harus melakukan uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik itu apa aja sih di dalamnya? Yang pertama itu ada uji multikolinearitas, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji autokorelasi, dan yang keempat ada uji heterokedastisitas. Namun di sini yang menjadi catatan, kalau data kalian itu sifatnya cross-seksional, misalkan kalian menggunakan datanya itu dengan menggunakan kuesioner, maka di sini uji asumsi klasiknya yang berlaku cuma 3. Apa aja yang dilakukan? Yaitu pertama uji multikolinearitas, yang kedua uji normalitas, dan yang ketiga uji heterokedastisitas. Uji autokorelasi itu digunakan kalau sumber data kalian itu time series. Time series misalkan kalian menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia. Misalkan pengaruh laporan kinerja keuangan terhadap harga saham. Nah, itu uji autokorelasi perlu, tapi kalau biasanya dalam kuesioner itu tidak perlu. Uji asumsi klasiknya ada 3. Di sini yang saya contohkan kalau kita menggunakan kuesioner. Ini ada data input. Yang pertama, X-nya ada 4, ya. Terus ada 1Y. Karena ini datanya cross-seksional atau dari kuesioner, maka nanti uji asumsi klasiknya ada 3. Di autokorelasinya tidak perlu diuji. Pertama yang kita lakukan adalah kita klik analyze, terus regresi linear, ini ya yang kita pertama yang kita pencet ini ya. Linear, terus yang dependent ini kita masukkan variabel y-nya. Kita masukkan y. Sedangkan independent kita masukkan x-nya. X1, X2, X3, X4. Oke. Setelah itu kita klik statistik. Kita centang covarian matrix, collinearity diagnostik. Ya. Untuk Durbin-Watson-nya kita tidak perlu mengetik. Jadi Durbin-Watson itu kita ketik kalau kita mau menguji autokorelasi. Ya. Berhubung kita tidak mau menguji autokorelasi, Durbin-Watson tidak usah kita centang. Ya. Setelah itu kita continue. Selanjutnya kita klik plot. Z-pred kita masukkan ke X. S-resig kita masukkan ke Y. Centang histogram, normal probability plot. Setelah itu kita klik continue. Udah. Ya. Selanjutnya kita akan lihat hasil outputnya.
Lihat hasil outputnya. Oke ya. Oke. Yang pertama kita lihat nilai collinearity statistik, nilai toleransi dan nilai VIF ya. VIF kurang dari 10, lebih dari 0,1. Lebih dari 0,1. Yang perlu kita perhatikan dalam uji multikolinearitas itu ada di tabel koefisien, terutama di kolom collinearity statistik. Syaratnya apa dikatakan lolos dari uji multikol? Jadi lolos dari gejala multikol. Syaratnya adalah nilai toleransi dari masing-masing variabel harus lebih dari 0,1.
Di sini kan depannya titik 156, berarti 0,156, ini 0,267. Ini 0,300, ini 0,138. Jadi kalau dilihat dari nilai toleransinya, semua variabel ini lebih dari 0,1. Jadi kalau lebih 0,1, maka bisa kita katakan lolos dari gejala multikol linearitas. Cara yang kedua, kita bisa melihat nilai VIF. Nilai VIF itu disyaratkan tidak boleh lebih dari 10 atau di bawah dari 10. Di sini kita lihat 6,426, 3,744, 3,328, 7,237. Semuanya kurang dari 10. Jadi kalau dilihat dari multikolinearitas, seluruh variabel tidak terjadi gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Itu yang pertama, uji multikolinearitas. Yang kedua, yang kita lakukan uji asumsi klasik adalah uji normalitas. Ya. Yang pertama yang kita perhatikan kalau uji normalitas itu gambarnya ini. Gambarnya lonceng terbalik. Ya. Kita lihat. Jadi hati-hati dalam uji normalitas. Ya. Di garis bawahnya ini harus nempel di garis horizontal ini ya. Ketika kakinya nempel di garis ini vertikal, maka bisa dikatakan tidak normalitas. Jadi hati-hati. Nah, ini kan tidak nempel. Ya, jadi kalau tidak nempel, ini berarti terjadi gejala normalitas. Gimana kalau terjadi gejala normalitas? Ya nggak boleh dilanjutkan seharusnya. Ya, kita harus selesaikan dulu normalitas. Cara yang kedua adalah dengan melihat ini normal biplot regresi standar des residual. Kita bisa melihat ini ya. Ketika bulatan-bulatan kecil itu mengikuti garis diagonal, maka dikatakan normalitas. Nah, inilah. Ketika gambarnya tadi nempel ke garis vertikal ya, maka yang terjadi adalah ada bulatan-bulatan kecil yang seolah-olah menjauh dari garis normalitas. Jadi kalau seperti ini gimana? Ya dicek lagi aja ya. Nanti bisa kita menggunakan uji 1KS ya. Di uji 1KS uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau ini ya seharusnya nggak boleh dilakukan ya karena apa tidak boleh diteruskan karena terjadi gejala tidak lolos normalitas. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Untuk uji heterokedastisitas, ya, yang perlu kita lihat adalah gambar scatter plot. Di sini bulatan-bulatan kecil harus menyebar. Ya. Jadi ada kalanya gerombol di sini, gerombol di sini, gerombol di sini. Jadi dia tidak menyebar. Ketika menyebar seperti ini, maka tidak ada gejala heterokedastisitas. Jadi artinya apa? Lolos uji heterokedastisitas. Jadi itu uji asumsi klasik ya. Ketika kita menggunakan data dari kuesioner. Oke, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.